Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah thalabul ilmi. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian bagi seluruh peserta harap dijaga speakernya, mic-nya, kemudian juga untuk diaktifkan kameranya bagi asatidzah yang ikhwan. Kemudian juga untuk pertemuan kali ini, pertemuan daurah pengajar Al-Quran yang ke-11, kita akan mengulang kembali rekaman yang sempat error, yaitu dalam pembahasan sifat. Ketika itu pada pertemuan 7 dan 8, sehingga asatidzah yang waktu itu belum sempat ikut ataupun bergabung, hadir, bisa mengulang materi yang sudah ada rekamannya nanti. Kemudian untuk pertanyaan kita pisahkan, nanti silakan asatidzah kirimkan di grup pertanyaan-pertanyaan, nanti insya Allah dijawab oleh Ustadz Afid dalam rekaman video yang terpisah. Untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai. Waktu sudah tepat, kami persilakan kepada Ustadz Afid, hafizahullah ta'ala. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahih khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala aidan ta'ahadu hadzal Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah dan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam. Nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul ya online ini dalam rangka mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan lebih baik dan lebih benar. Semakin memperbaiki bacaan kita, yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, insyaallah kita akan kembali membahas yang berkenaan dengan sifatul huruf, bab yang memang dipelajari setelah makharijul huruf. Bagaimana pernah kita singgung sebelumnya, tingkatan mempelajari ilmu tajwid yang pertama adalah makharijul huruf terlebih dahulu, yang mengetahui dari mana makhraj tiap huruf, baru kemudian setelah kita memahami dan bisa melihat di mana ada sebagian huruf yang punya satu makhraj sendiri, tapi ada juga sebagian huruf yang memiliki makhraj yang sama dengan huruf yang lain atau sangat berdekatan dengan huruf yang lain. Maka kemudian untuk lebih memudahkan kita dalam mempelajarinya dan bisa membedakan antara satu huruf dengan yang lain, seperti ada kemarin kita pelajari antara to dan ta, makhrajnya sama. Lantas apa yang membedakan? Nah, disinilah kita mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan sifat. Hingga at-tamyiz, ya, kita bisa membedakan antara satu huruf dan huruf yang lainnya yang memiliki satu makhraj. Ya, ya, kemudian ini adalah pembahasan sifatul huruf. Ya. Sifatuha jahru wa rikhwum mustafil munfatihum musmatatu waddidakul. Ya, sifat-sifatnya
yaitu ada jahar, ada rokhawah, kemudian ada istifal, ya, kemudian ada infitah, ada ismat, kemudian wadid dakul. Ya, di sini dari sifat-sifat yang ini, yang pertama jahar, rokhawah, istifal, infitah, dan ismat, nantinya 5 sifat ini memiliki lawan. Jadi nanti ada yang pertama kali antara sifat yang memiliki lawan adalah ada 5. 5 kemudian lawannya ada 5 sehingga jumlahnya ada 10 untuk sifat yang memiliki lawan. Sifatul harf, ya, kaifiyatun musahibah lil harf 'inda husuli fil makhraj, yaitu keadaan yang menyertai huruf tersebut tatkala kita mengucapkannya keluar dari makhrajnya. Sehingga setiap huruf pasti punya sifat. Ketika kita mengucapkan A, nah, nanti kita pelajari sifat dari huruf A ini apa saja. Karena bisa jadi kita sudah tepat mengucapkan hurufnya, akan tetapi sifatnya belum tentu. Makhrajnya sudah tepat dari bagian tenggorokan yang paling jauh, ya, dari bagian tenggorokan yang paling jauh, aqsal halq, mungkin sudah tepat, tapi belum tentu sifat-sifatnya tepat. Itu juga dengan ain, kemudian sin, shin, dan setiap huruf hijaiyah. Oleh sebab itu, agar kita bisa mengucapkan setiap hurufnya dengan benar-benar tepat, maka hendaknya kita pelajari dengan jelas, pelajari dengan benar sifat-sifat dari tiap huruf ini. Nah, kemudian jika ditanya jumlah sifat itu berapa, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Kemudian nanti kalau kita lihat juga, kita pelajari, nanti juga ada lagi sifat-sifat yang ternyata menurut para ulama tidak termasuk dalam kaidah sifat dalam bab tajwid. Nanti insya Allah akan kita pelajari juga hal ini. Nah, di antara faidahnya, tadi sudah sedikit kita singgung di awal, faidah memahami sifatul huruf adalah at-tamyiz bainal huruf al-mushtarakah fil makhraj. Untuk membedakan antara satu huruf yang makhrajnya sama. Ini bagaimana to dan ta berbeda. Bagaimana dho, kemudian dan za, dan fa, bagaimana pengucapannya. Perlu kita perinci detail, ini sifatnya apa saja, sifatnya apa saja, sifatnya apa saja, sehingga dengan demikian kita bisa benar-benar mengucapkan tiap hurufnya dengan tepat, sebagaimana dahulu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya lagi adalah tasawwur asbabil idgham wal idhar wal ibdal. Nah, di sini juga kita bisa memiliki gambaran, punya gambaran. Kenapa antara huruf ini dengan huruf ini diidghamkan? Selain karena makhrajnya dekat, karena nanti ada juga huruf-huruf yang bukan hanya secara makhraj, tapi juga secara sifat-sifatnya dekat. Sehingga ini bisa diidghamkan, ini tidak. Misalkan ya, beberapa hal yang pernah ditanyakan juga, kalau kita lihat ya, ada huruf yang satu makhraj, ya. Jadi ada 3 huruf yang satu makhraj, ada huruf jim, kemudian fajimus shinu ya. Jim, shin, dan ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya, untuk huruf jim, shin, dan ya, ketika bertemu dengan huruf nun, ya, huruf nun kan makhrajnya di ujung lidah. Jim, shin, dan ya makhrajnya di tengah lidah. Jadi ya cukup dekat antara ujung dengan tengah. Ya. Nah, huruf jim, shin, dan ya makhrajnya ya sama itu, wasatul lisan. Dari wasatul lisan. Nah, namun ketika bertemu dengan nun, ya, kenapa jim dan shin nanti jadinya ikhfa, sedangkan ketika ya jadinya kemudian idgham. Ataupun misalkan ketika dalam masalah alif lam, ya. Kenapa ketika untuk alif lam al jannah jin, ya, huruf jim ketika bertemu dengan alif lam ya tidak masuk ke alif lam yang syamsiyah, tidak diidghamkan. Berbeda dengan shin asy-syams. Kemudian juga ya, kenapa ya seperti jim, al ya, al yabas misalkan, atau al jannah. Kenapa shin ini berbeda? Ya, ini juga makhrajnya sama, akan tetapi kita bisa tasawur, bisa memikirkan gambarannya kira-kira, ya, karena memang dari sisi permasalahan sifatnya. Jadi terkadang makhrajnya sama, tapi karena sifatnya berbeda-beda, sehingga tatkala bertemu dengan huruf yang lain, terkadang ini terjadi ikhfa, ini terjadi idgham, ini terjadi ibhar, dan seterusnya. Ini maksud dari tasawur asbabil idgham wal idhar wal ibdal.
Kemudian yang terakhir adalah i'anatu ghairin natiqina bil arabiyyah 'ala nutqi bil huruf. Ya, jadi ini juga salah satu faedah yang sangat penting, yaitu mempermudah untuk orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab atau yang tidak berbicara dengan bahasa Arab seperti kita orang ajam, ya, orang Indonesia atau orang-orang yang lain yang memang tidak menguasai bahasa Arab, tidak mengucapkan dengan bahasa Arab, ya, sehingga agar kita tahu mudah mengucapkan jim itu seperti apa. Karena semisal huruf ain tidak ada di bahasa Indonesia. Bagaimana makhrajnya, gimana sifatnya? Atau bagaimana huruf jim, apakah sama dengan huruf J di bahasa Indonesia? Kemudian huruf ta, apakah sama dengan huruf T di bahasa Indonesia? Ya, sehingga kita bisa mengucapkannya mana yang tepat dan mana yang tidak. Kemudian ya, sifat sendiri nanti ada sebagian ulama membaginya ada mumayyiza yang nantinya membedakan satu huruf dengan yang lain, terutama adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Ya, karena nanti kalau seandainya satu huruf sifatnya isti'la, ya berarti dia lawannya nanti istifal. Kalau kita gunakan huruf tersebut dengan mengucapkan isti'lanya, maka dia berbeda dengan huruf-huruf yang sifatnya istifal dan seterusnya. Kemudian ada pembagian juga, ada sifat qawiyah, ada yang dhaifah. Ini juga faedahnya juga sangat penting, ya, karena nanti ketika kita tahu mana sifat yang kuat dan sifat yang tidak kuat, mana huruf yang kuat sekali, mana huruf yang lemah, kenapa kemudian tatkala bertemu mereka bisa idgham, ataupun terkadang ada idgham yang terjadi adalah idgham naqis, bukan idgham kamil, seperti pada lafaz ahadtu. Kenapa tidak kita ucapkan ahadtu idghamnya? Ini juga karena kita setelah mengetahui antara satu sifat dengan yang lain. Oh, ini karena ada sifat-sifat yang kuat, sedangkan yang ini sifat-sifatnya lemah, dan seterusnya. Kemudian ada sifat lazimah yang selalu menyertai huruf tersebut. Ada sifat aridhah, nanti kita akan pelajari yang terjadi nanti ada ketika idgham, ada idgham bi ghunna, ada yang tidak bi ghunna, dan seterusnya. Sifat-sifat yang aridhah dan sebagainya. Kemudian juga ada sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Nah, yang pertama, ini adalah sifat jahar dan mahmus. Sifat jahar, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, huruf hamas, hurufnya adalah ini, ya. Fa, ha, ta, ha. Shin, kha, so, sin, kaf, dan ta. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Apa yang dimaksud dengan hamas? Nah, di sini Sibawayh punya ta'rif yang panjang. Ta'rif yang panjang yang intinya adalah mahmus harfun udhaifa li'timad fi mawdhi'i hatta jaron nafas ma'ahu. Nah, ini perlu kita garis bawahi yang di bagian sini, ya. Kita garis bawahi yang berkenaan dengan an-nafas. Jadi ketika kita membahas masalah hamas dengan jahar, secara singkatnya adalah hamas dan jahar berhubungan dengan nafas atau udara yang keluar. Ya, berhubungan dengan nafas ataupun udara yang keluar. Nah, kemudian ada pertanyaan, kaifa nata'akkad min diqqati ta'rif wa wuduhihi? Bentar. Oh, ini tertutup ini saya. Sebentar. Ya. Kita jadi batil huruf, ya, al-muttafiqah fil makhraj. Dengan kita melatihnya ataupun mempraktekannya antara huruf yang punya satu makhraj. Kemudian kita huruf dal dan ta makhrajnya sama. Coba kita mengucapkan ta punya hamas, ya. Ta mahmusah, ya. Ta sehingga kita mengucapkan ta ada nya ini. Nah, suara nya ini, ya, beda dengan huruf T di bahasa Indonesia. Kalau T ya T saja. Tapi tidak ada kita ucapkan tapi, enggak. Nah, hamas pada huruf ta karena berhubungan dengan dengan nafas, berhubungan dengan nafas, sehingga kita mengucapkan ta ada nya ini. Tapi ingat, nya ini pun tidak terlalu besar, tidak terlalu besar sekali atau jelas sekali. Ingat, tidak kita ucapkan ca seperti ini, enggak, enggak. Tapi biasa, ta. Nah, sedangkan huruf dal, ya, yang huruf dal, ya, tidak ada kita ucapkan da, enggak, ya. Meskipun satu makhraj, tapi di sini
dua-duanya punya sifat yang berbeda, yang saling berlawanan. Sehingga kita ucapkan da, iyyaka na'budu, du, ya, da, ya, bukan da, enggak, tapi da, ya. Maka tidak banyak nafas yang keluar. Da, tidak seperti da, terasa sekali banyak nafas yang keluar. Karena memang berhubungan dengan hamas dan jahar, hubungannya adalah dengan nafas. Jika kita perhatikan juga di sini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti ada fahathu syakhsun sakat. Kemudian kalau kita perhatikan ya, satu sifat yang lain. Jadi sifat huruf-huruf yang punya sifat jahar ya, sebelumnya huruf-huruf yang punya sifat jahar, maka tidak banyak nafas yang keluar. Bisa kita praktekkan. Misalkan huruf A ya. Tidak kita ucapkan enggak. Ya. Karena tidak termasuk pada huruf-huruf mahmus wa fahat atau syakhsun sakat. Begitu juga kesalahan yang sering terjadi adalah pada pengucapan huruf jim. Ya, huruf jim. Lalu kita perhatikan di sini, perhatikan jim tidak termasuk dari huruf-huruf ini, ya, tidak termasuk. Perhatikan tidak termasuk. Maka ketika kita mengetahui ya, jim tidak punya sifat hamas, artinya pengucapan yang tepat ya, ketika kita mengucapkan huruf jim, tidak banyak nafas yang keluar. Bukan ja, enggak. Kalau ja ini seperti C di bahasa Indonesia, ya, tidak demikian. Tapi huruf jim kita ucapkan ja. Ya. Tidak banyak nafas yang keluar. Ja, ya. Beda kalau seandainya kita ucapkan ja. Ini kan banyak sekali nafas yang keluar. Beda dengan ta, ada, kemudian ta, kemudian sa, ini kan banyak sa. Bisa kerjakan masing-masing. Setelah kita mengetahui, bisa kita tajrubah sendiri ya. Bisa dicoba sendiri, saya kira-kira sudah benar atau enggak. Selain tentunya nanti kita talaki kepada guru ataupun masyayikh yang mutamayizin. Tapi sebelumnya mungkin bisa kita praktekkan sendiri. Kita sendiri bisa praktekkan. Mengetahui ini sudah tepat ataukah tidak. Begitu juga kita bisa mengetahui murid kita apakah nantinya sudah tepat pengucapannya atau belum. Dan dengan hal tersebut, ketika kita sudah memahami, kita bisa memberikan solusi. Ya. Ketika dia misalkan pengucapannya ja, seperti ini, ja, ya. Kita bisa katakan kamu salah pengucapannya. Salahnya di mana Ustaz? Nah, salahnya karena jim tidak punya sifat hamas. Seperti itu misalkan. Jadi kita bisa memberikan solusi ketika kita sudah memahami hal-hal yang berkenaan dengan sifat huruf. Sehingga huruf-huruf di sini fa banyak sekali. Ha, fa, ha, sha, kho, so, sa, ka, dan ta. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya huruf-huruf yang juga terkadang salah pengucapannya ya, atau kurang tepat ya, kurang tepat pengucapannya di sini perhatikan tidak ada huruf za ya, tidak ada huruf za. Sehingga kita mengucapkan za, a'udzu, zu biasa aja. Tidak perlu sampai a'udzu, zu sampai mengeluarkan nafas banyak enggak. Tapi zu. Karena nanti kita perhatikan huruf za begitu juga dengan zo, nanti hubungannya bukan dengan hamas akan tetapi dengan rokhawah. Kita perhatikan kita ta'rif al-mukhtarah ya. Nah, di zaman ini atau muasirin ya, di ulama-ulama muasirin saat ini kemudian memberikan ta'rif yang lebih simpel ya, dari ta'rif ulama-ulama terdahulu. Ini mereka katakan alladzi la yahtazzul watran as-sautiyan 'inda nutqi bihi. Jadi ketika kita mengucapkan watran as-sautiyan ini maksudnya adalah pita suara ya. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang hamas, jadi pita suara itu bentuknya kalau nggak salah bulat gini, kemudian ada dua ininya. Al-watran itu ada dua ininya, ada dua kayak pitanya gitu loh. Jadi ini dua kayak gini. Nah, dan memang sudah dibuktikan dengan kecanggihan teknologi sekarang ya, ada videonya, di YouTube itu ada, ya, lihat sendiri. Jadi mereka masukkan kamera kecil, ya, kamera mini itu mikro kamera, dimasukkan ke mulut sini. Sampai ke dekat pita suara. Kemudian orang tersebut diminta untuk mengucapkan, coba A, kemudian sa, kemudian huruf-huruf yang hamas, kemudian huruf-huruf yang
jahar. Dilihat bedanya. Dan ternyata memang ketika pengucapan huruf-huruf hamz, ya, dua pita suara ini nggak bergetar, nggak bergetar. Ya, la yahtazul watran, nggak bergetar. Hingga dia nggak bergetar, kemudian menimbulkan nafasnya kita keluar, menimbulkan nafas keluar. Sedangkan nanti ketika al-jahr, ya, yahtazul watran, ya, dua pita suaranya ini bergetar ketika mengucapkan a, ya, gitu, bergetar, kayak menahan nafasnya gitu. A tertahan di sini jadinya a, ya. Jadi nafas kita jadi nggak keluar. Beda dengan huruf-huruf hamz, ketika mengucapkan, ya, karena banyak nafas keluar, ya, ini jadinya bergetar. Ya. Sedangkan kalau yang jahar, ya, tidak, karena memang nggak banyak nafas keluar. Ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi untuk yang hamz tadi, la yahtaz tidak bergetar, sedangkan untuk yang jahar yahtaz itu bergetar. Ya, ini hanya tarif pada ulama sekarang, ya, setelah dengan kecanggihan teknologi yang ada. Intinya nanti hubungannya dengan nafas yang keluar dan tidak. Ya kan, entah prakteknya di dalamnya kayak gimana, ya, kalau mau prakteknya silakan masukin kamera sendiri juga bisa. Saya sudah ada yang pernah mencoba, yang masukkan kamera dan kemudian di videokan. Dan memang seperti itu. Sehingga kemudian dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya, kemudian mereka membuat definisi yang baru. Ya. Sehingga untuk yang hamz adalah la yahtaz. Jadi pita suara tadi ini, ya, tidak bergetar. La yahtaz, tidak bergetar. Tidak bergetar, nafasnya keluar. Sebagainya, dia tidak bergetar. Sedangkan untuk yang jahar yahtaz. Ya, orangnya bergetar. Ya, menahan nafas, ya, dia bergetar jadinya di sini. Menahan nafas kita. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya. Kemudian, nah di sini antara sifat hamz dan jahar dengan sifat rikhwah dan syiddah nanti kaitannya juga sangat erat sekali. Ya, banyak yang keliru-keliru. Ya, ingat tadi kalau untuk hamz dan jahar hubungannya dengan nafas. Ya. Sedangkan untuk sifat yang kali ini yaitu rikhwah dan syiddah nanti hubungannya dengan suara. Nah, ini harus dibedakan. Kita harus benar-benar paham bedanya. Ya, ini hubungannya dengan suara yang mana yang hubungannya dengan nafas. Ya, supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Warikhwun, syadiduha lafdhu ajid qatim bakat. Kemudian wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Lam nun ain mim dan ra. Jadi kalau kita lihat ajid qatim bakat, ya, di sini ada lafdhu ajid qatim bakat, ini adalah huruf-huruf yang sifatnya adalah rokhawah, sifatnya adalah syiddah, sifatnya adalah syiddah. Ada di situ kalau kita perhatikan, ya, ada hamzah, kemudian jim, dal, qaf, ta, ta, kaf dan ta. Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata huruf yang syiddah di sini adalah huruf yang kita kenal memiliki sifat qalqalah. Ya, memiliki sifat qalqalah. Rata-rata. Lihat ada jim, dal, qa, ta, ta dan ya ba, sampai ba, ya. Ada huruf-huruf yang qalqalah. Nah, para ulama tajwid menjelaskan mengapa demikian? Ya, karena huruf yang syiddah ketika kita mengucapkan suara itu terhenti. Karena nanti untuk syiddah, ya, suara tertahan. Nah, ingat, syiddah ini sifat yang kuat, suara tertahan. Sedangkan rokhawah kebalikannya, suara mengalir. Suara sedikit mengalir. Sehingga para ulama menjelaskan, diantaranya adalah Syekh Aiman Rushid Suwaid, hafizahullah, mengatakan ritme ketika kita mengucapkan huruf rokhawah itu ritmenya sedikit sekali. Sekian persen, ya, atau sekian persen detik, ya. Itu sedikit lebih panjang daripada ketika kita mengucapkan huruf syiddah. Ketika kita mengucapkan A, selesai kan? A. Atau lebih jelas lagi kalau seandainya misalkan hurufnya sukun, ya. Ba atau ta, ya. Huruf hamzahnya kita sukunkan, ya. Ta. Selesai kan? Tapi beda kalau seandainya huruf yang sukun ini adalah huruf rokhawah. Misalkan sin, tas, as, tas. Nah, perhatikan tas. Tidak kita ucapkan tas. Enggak. Tapi kalau a, ta. Nah,
Begitu juga ketika berharokat, tapi nanti untuk sifat rokhawah dan juga nanti untuk sifat hamas atau sifat-sifat huruf yang lain. Secara umum akan jauh lebih kelihatan memang ketika huruf tersebut dia sukun, tidak berharokat. Nah, dan permasalahan ini yaitu banyak sifat huruf-huruf syiddah merupakan huruf-huruf qalqalah, maka para ulama tajwid menjelaskan diantaranya adalah Syekh Mahmud Sofat Salim ya. Hafizahullah dalam kitab beliau Fathur Bil Bariyah, beliau katakan huruf-huruf syiddah yang memang huruf-hurufnya ini ya, ketika kita mengucapkan suara itu tertahan, ya ini suatu hal yang sulit sebenarnya. Kalau kita misalkan ab, kita harus nahan. Beda dengan as, kan plong gitu. As, kemudian misalkan ro ya, dan huruf-huruf yang lain ya, yang memiliki sifat rokhawah itu plong kita mengucapkannya. Sedangkan huruf-huruf yang syiddah ini agak kayak ada yang ganjel gitu. Kayak ada yang ganjel. Terutama ketika sukun. Oleh sebab itu, huruf-huruf ini ketika sukun nantinya memiliki cara yang lain untuk bisa menghilangkan keganjilan ini. Atau bisa biar supaya bisa jadi plong seperti huruf-huruf yang lain yang sifatnya rokhawah. Sehingga kita lihat huruf-huruf qalqalah ya, nanti huruf jim, dal, qaf dan to, dan begitu juga dengan ba, ketika mereka sukun ya, karena mereka punya sifat syiddah, suara tidak mengalir, ya, kemudian sifatnya juga selain syiddah mereka punya sifat jahar yang nafasnya tidak mengalir, berarti mereka sudah jahar plus syiddah, nafas tidak mengalir, begitu juga suara tidak mengalir. Jadi berarti kita mengucapkan ab, nah, seperti ini. Berhenti ya. Nah, oleh sebab itu untuk menghilangkan keganjilan ini atau membuatnya menjadi plong, maka huruf-huruf ini ya, baju di toko, bajim, dal, to dan qaf, kemudian punya sifat qalqalah. Jadi sifat qalqalah sebabnya dari situ kata para ulama. Sehingga kita misalkan ab, alto, akto, aj, ad. Nah, karena seperti itu supaya mudah diucapkan ya, biar salisah, ya, biar ringan diucapkan dan mengalir seperti itu. Karena kalau saya cuma kayak ada ganjel seperti itu. Begitu juga kemudian bagaimana dengan huruf kaf dan ta, ini juga punya sifat syiddah. Nah, tetapi mereka tidak punya sifat qalqalah. Tidak bisa kita ak atau ate, enggak. Tetapi mereka membuat plongnya atau jalan keluarnya ialah dengan memiliki sifat hams. Sehingga mereka ak. Nah, nanti kita tahu ak. Nah, huruf kaf nanti ya, ketika kita ucapkan ada hamsnya. Karena kita tahu tadi fahatsahu syakhsun sakat. Saka huruf k, sehingga ketika kita ucapkan ak ada k-nya ini. Nah, tapi ingat k-nya ini juga tipis sama seperti ta. Tidak boleh terlalu jelas ya. Kita ucapkan iyyaka na'budu ya, tidak bisa. Atau ta juga sama ya. Yang tadi kita contohkan sudah an'amta 'alaihim ya. Tapi tipis ya. Karena nanti kalau suara yang banyak mengalir itu nanti untuk tafasyi pada huruf shin ya. Minasyaiton. Tapi untuk kaf dan ta tidak kita berikan tafasyi. Cukup hams saja. Hams saja. Kemudian karena di antara huruf ya, di antara huruf-huruf rokhawah dan syiddah ada huruf yang ketika kita mengucapkan dia tidak tertahan banget suaranya atau tidak tertahan sekali suaranya, tidak juga mengalir sekali. Sehingga kemudian huruf-huruf ini dinamakan dengan huruf bainiyah ya, dengan huruf-huruf bainiyah ya. Bainiyah. Yang mana hurufnya adalah lin umar ya. Al misalkan lam, nun, kemudian ain, mim dan ro. Itu juga cara tepatnya ketika kita mengucapkannya pun misalkan ro, aro ya, tidak ar gini doang. Karena kalau seandainya kita hanya mengucapkan ar seperti ini, ya nanti sifat tikrornya tidak kita berikan. Sifat tikrornya tidak kita berikan. Sehingga dia bainiyah, tapi dia juga bukan punya sifat rokhawah, karena nanti kalau seandainya tikrornya terlalu jelas, nanti bisa seperti qalqalah. Nah, oleh sebab itu sifat tikror pada huruf ro nanti akan kita pelajari juga, dan sifatnya hanya sifat-sifat yang tipis, maksudnya tidak terlalu jelas sekali.
Terutama juga ketika tasydid juga tidak terlalu harus dijelaskan. Sebab itu akhfi takriran idza tusyaddad. Ini kita pelajari juga. Begitu juga lam ya. Alhamdu. Ya. Alhamdu. Tidak boleh juga kita terlalu lama. Alhamdu. Atau semisalnya. Itu juga terutama adalah yang kesalahan yang sering terjadi adalah pada pengucapan huruf ain. Nah, ini berapa kali saya mendengarkan ada sebagian orang ketika mengucapkan huruf ain, dia rubah sifat bainiyah pada ain menjadi sifat rakhawah, terutama ketika sukun. Sehingga ketika mereka mengucapkan iyyaka na'budu wa maksudnya sih supaya lebih mantap. Maksudnya bagus niatnya, supaya lebih jelas dan lebih mantap. Tapi ini kesalahan. Karena kita tahu huruf ain tidak punya sifat rakhawah, tapi sifatnya bainiyah. Tapi begitu juga tidak kemudian kita ucapkannya seperti hamzah. Hamzah yang misalkan na'malu. Kalau hamzah kan langsung na'malu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ini tidak bisa langsung ain kita praktekkan seperti itu. Ta'malun. Tidak. Berikan sifat bainiyahnya. Ya. Ta'malun. Ingat, di antara al-wasat, ya, al-bainiyah. Tidak langsung seperti hamzah, ta'lamun. Tidak juga kemudian seperti rakhawah, ta'lamun, na'budu, ya'lamun. Misalkan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu, ketika ada murid kita yang salah, oh kamu salahnya di sebelah sini loh. Karena kamu tidak memberikan sifat ini, dan seperti ini. Kamu salah dalam pengucapan sifat. Karena ini sifat ini adalah sifat yang memiliki lawan-lawan. Ya. Kalau seandainya kita tidak memberikan hamas pada huruf-huruf hamas, maka otomatis dia nanti jadi jahat. Itu juga untuk huruf-huruf yang bainiyah. Nanti kalau seandainya kita tidak berikan bainiyah, entah nanti dia jadi syiddah ataupun rakhawah. Atau huruf yang rakhawah tidak kita berikan rakhawahnya, nanti jadi syiddah ataupun sebaliknya. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita untuk bisa mengucapkan huruf-huruf dengan lebih tepat dan lebih benar. Mana yang rakhawah, mana yang syiddah, mana yang kemudian juga punya sifat bainiyah. Nah, jika tadi huruf qalqalah, ya, huruf qalqalah tadi memiliki sifat-sifat ya, yang namanya qalqalah tadi untuk sebagai coba sebentar. Gitu saya suara saya masih terdengar jelas ya? Alhamdulillah jelas. Oh, jelas. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Anak kira berhenti. Ya, sebentar. Ya, oh ya, juga nanti tolong ya seperti biasa kalau seandainya suara saya tidak jelas atau tiba-tiba macet langsung ada yang ngechat dan mungkin wisatawan kalau seandainya ya suara wisatawan mungkin nanti pas saya dikasih tahu nggak terdengar. Tolong nanti saya di miss call gitu ya. Tolong di miss call supaya saya tahu kalau ini lagi macet atau bagaimana. Baik Ustaz, insyaallah. Ya, syukran. Ya, kita lanjutkan. Ya, itu berkenaan dengan lin Umar ya, huruf-huruf yang syiddah. Nah, di sini as-saut alladhi yantaju bi habsin nafas fil makhraj thumma itlaquhu. Ya, jadi tertahan suaranya. Tertahan. Suaranya tertahan. Ingat suara, ini rakhawah dan syiddah berhubungan dengan suara. Nah, kemudian sedangkan rakhawah kebalikannya. Karena memang ya kebalikannya ya sudah. Intinya suaranya mengalir. Oleh sebab itu, nanti ketika lebih jelas lagi tatkala kita membahas huruf dod ya. Nanti ada pembahasannya sendiri, ada huruf dod. Huruf dod ini kalau kita perhatikan nanti punya sifat namanya adalah istitolah. Dan sifatnya di sini adalah sifat rakhawah. Nah, banyak yang bingung, ya, ini dod gimana pengucapan sifat rakhawahnya. Padahal huruf dod yang walad dhalin misalkan ghairul maghdubi ya. Huruf dod ini ya, kalau kita perhatikan rakhawah kan berhubungan dengan suara. Kalau shad misalkan atau sin kita mudah. Asnya untuk dipanjangkan mudah. As ya. Tapi dod gimana yang mau kita panjangkan? Allah, nggak bisa. Allah kayak gini, nah, gimana kita manjangkannya? Nah, sulitan mesti jadinya. Nah, di sini banyak yang kebingungan seperti itu. Nah, sehingga kemudian
Ya nanti secara detailnya akan kita bahas pada sifat istiqolah, tapi secara gambaran mudahnya, karena kita perhatikan dari segi sifatnya, dari segi makhrajnya, ya, dari segi makhrajnya, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk huruf dhad, Afwan Ustaz, gambar ya. antum seperti tidak bergerak. Oh iya, sebentar. Iya, dari tadi entah kenapa nggak bergerak, makanya tadi saya tanya. Sebentar, coba saya perbaiki dulu sebentar. Nah, di bagian ya. Oh ya sudah. Nah, sudah ya, bergerak sudah lagi. Bergerak ya? 6. Oh ya. Ya. Jadi tadi berkenaan dengan huruf dhad ya. Kalau kita tahu dari segi makhrajnya, ya, dari segi makhrajnya huruf dhad itu bukan hanya makhrajnya. Sebentar, saya tampilkan sedikit. Huruf dhad itu ya, kalau kita perhatikan makhrajnya itu bukan hanya sekedar dari ujung lidah ya. Bukan hanya sekedar dari ujung lidah di sini. Dan misalkan lidah ya. Sebenarnya dari ujung lidahnya sini saja ya. Akan tetapi dari min aisara aw yumnaha. Jadi dari sini ataupun dari sini juga. Dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Yang mana sebelah kiri lebih banyak atau lebih mudah untuk diucapkan. Nah, jadi huruf dhad ketika kita mengucapkan, ya kita mulainya dari sini dulu. Baru kemudian ke ujung lidah yang merupakan di antara makhraj dari huruf lam. Ya. Kalau seandainya kita mengucapkan huruf dhad ya, langsung makhrajnya dari ujung lidah saja ya. Do, nanti keluarnya seperti vo ya, vo. Waladhdallin. Dan ini memang sebagian kesalahan pengucapannya demikian. Ya. Jadi waladhdall atau lebih tepatnya mungkin ya, ini sebagian madhab ya, dalam pengucapan huruf dhad ya, ada yang mengucapkannya demikian, waladhdallin ya. Karena mereka niatnya ingin memberikan sifat rokhawahnya. Dan sifat rokhawah akan sangat mudah kalau seandainya seperti itu, waladhdall seperti huruf dha ya. Waladhdallin, kan sangat mudah memang. Tapi kalau kita perhatikan makhrajnya itu bukan dari situ. Karena nanti ini adalah dhad adh-dhaiyah. Nah, ini mazhab pertama yang ada, yang sampai sekarang masih eksis bahkan dalam pengucapan dhad adh-dhaiyah. Maksudnya adalah nanti ketika antum baca-baca kitab tajwid, ya jangan heran kalau seandainya mungkin ada kitab-kitab tajwid yang bahasnya seperti ini. Meskipun nanti hal ini sebenarnya oleh Ibnul Jazari sendiri sudah ditekankan kan. Wadh-dhad bi-istiqalatin wa makhrajin mayyiz minadh-dha. Antara dhad dan dha jelas beda. Mayyiz minadh-dha. Nah, kemudian ada juga sebagian yang pengucapannya justru seperti huruf dal. Langsung dari ujung sini juga ya, dari ujung lidah ya. Tapi supaya beda dengan huruf dha ya. Maka dia waladhdha. Jadi hanya seperti huruf dal, akan tetapi huruf dal yang ditebalkan atau huruf dal yang diisti'alakan. Ini juga pengucapan yang salah dan biasanya ini rata-rata orang awam kadang seperti ini pengucapan waladhdha ya. Kesalahan yang lain juga yang sudah pernah kita singgung sebenarnya ketika berhubungan dengan makhraj huruf dhad adalah ada yang pengucapannya sampai pipinya waladhdha. Ini juga kurang tepat ya. Nah, bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah ketika kita mengucapkan huruf dhad ini, maka makhrajnya ya, kita mulai terlebih dahulu dari yang sebelah sini atau sebelah sini atau dua-duanya boleh. Misalkan dari sebelah kiri yang paling mudahnya atau kanan ya. Intinya dari yang pinggir dulu. Jadi kita ucapkan waladhdha itu udah mulai dari sini. Nah, ini karena dia rokhawah, suara itu memanjang, mengalir. Dan kemudian dia punya sifat istiqalah sehingga mengalir memanjang dari sini. Waladhdha atau dari bagian sini. Waladhdha itu udah mulai dari sini. Jangan langsung dari sini. Waladhdha, enggak. Waladhdha. Bisa dirasakan. Nah, ini maksud dari sifat istiqalah ya.
dan yang kemudian dia terjadi istitolah ya karena dia punya sifat rokhawah. Jadi tidak perlu bingung kenapa dhad punya sifat rokhawah, bukan sifatnya adalah syiddah. Itu berkenaan dengan huruf dhad. Kita tampilkan materi lagi. Ya, selanjutnya kemudian yang mutawasid tadi ya, tidak terlalu tertahan, kemudian tidak terlalu keluar banget atau hurufnya tidak terlalu, suaranya tidak terlalu memanjang ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang baini atau mutawasid. Nah, kemudian huruf-huruf mad ya, sifatnya apa? Rokhawah ataupun syiddah kira-kira ya. Tutupan ini gambarnya ya. Ar-rajih annaha ya. Apa kira-kira? Rokhawah atau syiddah kira-kira untuk huruf mad? Ada yang mau nebak ini? Gambar saya ketutupan di sini nih kan ya. Rokhawah Ustaz. Iya, betul sekali. Sifatnya adalah rokhawah ya. Sifatnya adalah rokhawah. Karena kita tahu bersama kita mengucapkan al-kafirun min ju'u kan mengalir soalnya. Kemudian misalkan al-alamin min ya, untuk huruf mad. Ini berkenaan dengan rokhawah dan syiddah. Kemudian wasab'ul khussadautin qid ya, khussadautin qid ya. Jadi kalau kita perhatikan ada 7 huruf yang punya sifat isti'la ya. Kha, sha, dad, ghain, ta, qaf dan dha. Dan perlu kita ingatkan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk huruf-huruf ini ya, huruf-huruf ini, huruf-huruf isti'la dan huruf-huruf yang sebelumnya ini adalah sifat mumayyizah. Tadi sebagaimana kita singgung di awal, maksudnya adalah ya, dia sifat yang memang selain mumayyizah dia lazimah. Jadi dia mumayyizah karena kalau seandainya kita mengucapkan huruf kha misalkan, kita tidak berikan sifat isti'la, otomatis dia pindah ke istifal. Nah, berarti kita sudah tidak membedakan ya antara huruf kha yang seharusnya isti'la, justru kita berikan istifal. Ya, selain itu ini adalah sifat yang lazimah dzatiyah. Maksudnya adalah sifat yang selalu ada dalam keadaan apapun huruf tersebut. Mau dia sukun, mau dia harakat fathah, kasroh ataupun dhammah, sifat isti'la ini akan selalu ada pada huruf-huruf ini. Ya, bahkan mungkin untuk huruf kha misalkan, huruf yang memang dari tingkatan isti'lanya atau tingkatan tafkhimnya adalah tingkatannya yang cukup rendah. Hingga kemudian ditambah lagi, misalkan ketika dia berharokat kasroh. Nah, isti'la sendiri kan terjadi ketika kita pangkal lidah, ya, pangkal lidah, lidah kita seperti ini. Pangkal lidahnya ini naik ke atas, isti'la, ala, ya, maksudnya naik ke atas, sehingga membuat lidah kita suara banyak tertutup ya, atau tertahan, ya, suara yang dari pita suara ini, kemudian tertahan di sini, tertahan karena pangkal lidah kita naik. Sehingga membuat suaranya jadi jadi tebal ya, kho. Beda dengan ha. Lidah kita tidak naik yang bagian belakang. Nah, sedangkan kalau seandainya kasroh, ya, ketika kasroh itu membuat lidah itu menurun. Nah, jadi dia kasroh ketika kita mengucapkan khi misalkan atau i, ti, bi dan sebagainya, itu membuat lidah kita menurun ketika huruf itu berharokat kasroh. Nah, pertanyaannya adalah apakah kha akan tetap kita baca dengan isti'la ataupun kita baca dengan tafkhim? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena sifat isti'la ataupun sifat tafkhim ini merupakan sifat yang lazimah, yang selalu menyertai huruf tersebut. Sehingga tidak bisa kemudian kita mengucapkan kha meskipun dia kasroh, meskipun tingkatan isti'lanya itu tingkatan yang rendah, tafkhimnya itu tingkatannya memang tingkatan yang rendah. Karena nanti kita pelajari dalam pembahasan tafkhim dan tarqiq, nanti juga akan insyaallah kita pelajari tingkatan kapan huruf itu benar-benar tebal, kemudian bawahnya. Nah, nanti ketika dia kasroh, ini tingkatannya rendah sekali, tapi tetap tebal, tetap ada isti'lanya. Sehingga bedakan dengan kita mengucapkan khi seperti ini dan khi. Tetap harus ada tebalnya khi. Kemudian misalkan ri itu harus ada
ri. Ya. Tidak boleh jadi isti'la ri, jadi istifham, ri, tidak boleh jadi tartib. Nah, begitu juga dengan huruf-huruf yang lain yang memiliki sifat isti'la, ya, karena sifatnya adalah lazimah, selalu ada dalam keadaan apapun. Ya, isti'la irtifa'u aqsal lisan ilal halakil a'la dan nutqi bil harf. Ya, kita sampaikan tadi, ya, bagian pangkal lidah itu naik ke atas. Dengan istifal ya inkhifat, kebalikannya, tidak naik ke atas. Nah, ini juga ada sifat selanjutnya adalah sifat itbaq dan infitah. Ya, ini juga kaitannya sangat erat dengan sifat isti'la dan istifal tadi. Al-itbaq ya, irtifa'u aqsal lisan wa tarafihi wa inkhifadhi wasatihi 'inda nutqi bil harf at-tabaq ya. Fa yanhasir as-saut bainal lisani wal hanakil a'la. Ya, kalau kita perhatikan ya, itbaq ini ya, dia irtifa'u aqsal lisan. Aqsal lisan ya, tadi irtifa'u aqsal lisan, kalau aqsal lisan tadi kan tadi huruf-huruf isti'la ya, sifatnya adalah isti'la. Bagian bawah atau bagian pangkal lidah naik ya. Sifat isti'la. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan huruf-huruf itbaq ya pasti huruf-huruf isti'la. Karena memang bagian pangkal lidahnya sudah naik. Nah, kemudian yang pertama tadi kan irtifa'u aqsal lisan, kemudian ada tambahannya wa tarafihi ya, dan ujungnya. Ya. Dan ujungnya juga naik. Kemudian wa inkhifad wasatihi, sedangkan tengahnya ya, apa namanya tidak naik. Jadi kalau kita gambarkan ya kayak gini kayak ginilah. Ya mungkin mirip kayak mangkok lah mungkin maksudnya. Jadi ini yang bagian belakang naik, yang bagian depan juga naik, ya sudah jadi kayak gini. Jadi suara itu tertahan di sini, di tengah-tengah ini. Sehingga huruf-huruf itbaq nanti tebalnya lebih tebal daripada huruf-huruf yang isti'la tapi tidak itbaq. Ya, kalau kita ucapkan so ya, harus dibedakan dengan kho yang tidak punya sifat tebal. Ya. Dan huruf-huruf itbaq, bagaimana tertulis di sini, wasadu bodu ta'udhu mutbaqah. Jadi sifatnya ada 4 ini. Jadi kita mengucapkan so ya, ihdinas atau wasadu di sini ya. So minas solihin so ya. Tidak bisa kita samakan huruf kha, pengucapannya demikian. Al-khaliq tidak bisa kita ucapkan seperti kita mengucapkan sod. Al-khaliq. Kita paksakan dia seperti itbaq enggak? Ya, tidak, karena dia hanya punya sifat isti'la. Atau sebaliknya, tidak bisa huruf sod kita buat pengucapannya hanya seperti huruf kha. Ya. Ini kita mengucapkan sod misalkan minas solihin. Kita sudah ngasih isti'lanya. Tapi perjelas juga sifat itbaqnya sehingga kita mengucapkan minas minas solihin. Nah, itu juga bot. Itu juga dengan to, minasyaito, to. Tidak bisa seperti kita mengucapkan kho atau mengucapkan gha, mengucapkan ko. Ya. To hanya kita ucapkan minasyaiton, tidak bisa. Karena secara sifat dia punya tambahan tebal, yaitu sifat itbaqnya. Sehingga minasyaito, to, minasyaitonir rajim. Jadi pengucapannya demikian. Dan kalau kita perhatikan, nanti ketika huruf 4 ini, yang punya sifat itbaq ini, ya, isti'la plus itbaq, ya, huruf-huruf ini, ya, jadi tebalnya itu memang sudah tingkat lanjut, gitu ya. Sudah benar-benar tebal. Berbeda dengan huruf-huruf yang punya sifat isti'la. Sehingga meskipun nanti hurufnya dia kasroh, sifat itbaq akan tetap membantu dia untuk membedakan dengan huruf-huruf yang tidak punya sifat itbaq ini. Sehingga ketika kita mengucapkan sod misalkan, sod ketika kasroh, si seperti ini, siroto, kemudian dui, kemudian tui, kemudian dui. Nah, karena kalau saya tui kita ucapkan, tidak kita berikan sifat itbaq, nanti hanya akan munculnya seperti ti, seperti to, ti. Ya, si juga kalau seandainya kita hanya
ihdinas sirot, sini jadi sin. Ya. Padahal tidak demikian, dia punya sifat itbaq, isti'la plus itbaq. Ya. Sehingga kita ucapkan ihdinas sirot, ihdinas sirot. Nah, seperti itu. Kenapa pengucapannya demikian? Ya, karena tadi punya sifat itbaq dan punya isti'la. Sedangkan kha yang tidak punya itbaq dan istilah qaf, enggak gha juga tidak perlu demikian, tidak perlu khira misalkan atau qidada biasa qidada, kemudian ghina misalkan dan seterusnya. Jadi ini kita mengetahui alasannya kenapa pengucapannya keluar seperti ini dan seperti itu dari sifat-sifatnya. Meskipun terkadang ada huruf-huruf yang mungkin sangat berdekatan atau makhrajnya sangat atau satu makhraj. Nggak pakai sepatu, San. Pakai sepatu, Umi. Ya, kenapa? Ini ada ya al-infitah ya, ada inhisar as-saut baina lisani wal hanakil a'la ya. Dengan infitah adalah kebalikannya ya. Jadi suara tidak tertahan ya, tidak tertahan di tengah-tengah tadi ya. Tidak tertahan di tengah-tengah. Jadi dia infitah gitu. Infitah ya, karena ini enggak naik ya, enggak naik ke depan, yang bagian depan ya sudah. Ya. Suara benar gitu, mengalir dengan mudah. Ya kan yang itbaq tadi karena emang tertahan di tengah-tengah ya ya, dan seterusnya. Nah ini dari perbedaan atau ya ini bisa sedikit dilihat ya di sini ya. Bentar, nantinya di bagian sini biasa gitu. Ini untuk huruf sa dan za ya. Sedangkan kalau untuk yang huruf ini huruf wo misalkan, nah, lihat bagian sini itu terangkat, kemudian yang di sini ya, juga terangkat. Jadi benar-benar banyak tertahan sekali di bagian tengah yang ini. Ya. Banyak tertahan sekali di situ. Jadi untuk huruf-huruf itbaq. Ya, sepertinya pas sekali, waktunya juga sudah hampir habis ya. Ini berkenaan dengan awal dari pembahasan sifat huruf ya, yang nantinya akan sangat memudahkan kita untuk membedakan antara satu huruf dengan yang lain. Nanti insya Allah kita pelajari juga pada pertemuan yang akan datang juga sepertinya masih pembahasan tentang sifat-sifat huruf yang lain. Insya Allah akan kita lanjutkan. Ya. Saya kembalikan ke Ustaz Wawan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz Afid yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua, Masya Allah, tentang penjelasan sifatul huruf. Selain kita mengucapkan huruf sesuai makhrajnya, maka kita juga perlu mengucapkan huruf sesuai sifat-sifatnya. Karena seperti ini Ustaz, salah satunya mungkin karena memang ini sifatnya kita masih rekaman ulang Ustaz ya, materi sebelumnya. Jadi kan peserta daurah ini itu semuanya ada seleksi tentang bacaan surat Maryam, di mana kan ayat pertamanya ada sisi huruf-huruf tebal yang memang masuk ke hukum ikhfa. Yang mudah-mudahan nanti ketika pembahasan ikhfa itu bisa dibahas bagaimana korelasi sifat isti'la ataupun itbaq ketika masuk pada hukum-hukum. Tapi Ustaz dan asatidzah semua yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada ilmu yang kita pelajari. Kemudian untuk pertanyaan silakan sampaikan di grup agar bisa dibahas atau dijawab langsung oleh Ustadz Afid. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.